Luke Collins sedang menunggangi seekor banteng. Tak lama ia jatuh dari banteng tersebut. Para komentator tampak khawatir karena cara jatuhnya yang tidak biasa atau dibilang tidak aman. Sementara itu di tempat lain, seorang mahasiswi Wake Forest College bernama Sophia Denko sedang berada di kamar asrama dengan sahabatnya. Sahabatnya menyerahkan sepasang sepatu boot dan memohon padanya untuk datang ke kompetisi menunggang banteng. Namun Sophia enggan untuk pergi ke sana, akan tetapi sahabatnya menyebutnya membosankan dan mengatakan padanya bahwa ia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk belajar. Sophia pun akhirnya mengalah lalu pergi ke kompetisi tersebut dan melihat Luke serta beberapa penunggang banteng lainnya. Luke yang sedang mencoba untuk membuatnya kembali ke kejuaraan setelah jatuh. Ia mengendarai banteng untuk beberapa waktu. Kemudian ia turun. Saat ia melambai ke kerumunan, tiba-tiba banteng itu menyerbu ke arahnya. Dengan segera ia menuju ke arah pagar dan menjatuhkan topinya ke pangkuan Sophia. Sophia hendak memberikan topinya kembali kepada Luke, akan tetapi Luke malah menyuruhnya untuk menyimpannya saja. Pada malam harinya ketika semua orang sedang mabuk di bar, Sophia keluar dan bertemu dengan Luke. Luke mengenali topinya dan memperkenalkan diri pada Sophia. Mereka berdua lalu masuk ke dalam bar untuk minum-minum. Akan tetapi Sophia bertemu dengan sahabatnya yang mabuk. Akhirnya Sophia membawa pulang sahabatnya, namun sebelumnya Luke telah meminta nomor telepon Sophia. Esoknya Luke menelpon Sophia, akan tetapi Sophia tidak mengangkatnya karena sedang mengurus magang yang akan diadakan di New York. Ia akan lulus dalam 2 bulan lagi dan berpikir jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalin hubungan. Akan tetapi sahabatnya meyakinkannya untuk menerima Luke. Luke pun mengajaknya ke sebuah danau dan membawa beberapa barbeque yang lezat untuk dinikmati. Dalam perjalanan pulang, meskipun hujan sangat deras, Luke menyadari ada sesuatu di dekat jembatan. Ia berbalik dan berlari ke arah mobil yang ternyata sedang terbakar. Di sana terlihat terdapat seorang penumpang yang sudah tua berada di dalamnya. Saat ia berusaha menyelamatkannya, pria tua itu terus berteriak mengenai sebuah kotak di kursi depan mobil. Sophia kemudian meraih kotak itu dan mereka membawa pria tua tersebut ke rumah sakit. Sophia setuju untuk menemani pria tua yang bernama Aira itu di rumah sakit. Namun sebelumnya Sophia sempat menjelaskan pada Luke jika ia tidak akan berada di kota lebih lama lagi. Hal itu membuat Luke sedikit kecewa. Saat berada di ruang tunggu, Sophia membuka kotak dan menemukan banyak surat. Ia membuka salah satunya dan segera mengetahui bahwa surat itu ditujukan oleh Aira di waktu muda untuk mendiang istrinya, Ruth. Ketika Aira keluar dari ruang operasi, Sophia memperkenalkan dirinya dan menyerahkan kotak itu padanya. Pada saat itu Aira terlihat tidak mau makan. Namun Sophia mengatakan akan membacakan salah satu surat jika ia mau makan. Sambil makan, alur cerita kembali pada masa di mana Aira yang masih muda diperkenalkan pada Ruth, seorang imigran muda dari Austria di toko orang tuanya. Aira langsung terlihat jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun sampai kehilangan kata-kata. Aira mengamati Ruth di sekitar kota, akan tetapi ia tidak berani mendekatinya karena malu. Namun akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya dengan bunga mawar di tangannya. Namun sayangnya ia melihat pemuda lain sedang berbicara dengan Ruth. Ia yang kecewa pun membuang bunga mawarnya dan kemudian pergi. Akan tetapi Ruth melihatnya pergi. Suatu hari di sebuah pertemuan, Ruth mendekatinya dan bertanya mengapa Aira tidak menyapanya. Padahal Ruth tahu jika ia selalu menatapnya. Ruth juga mengatakan mengenai Aira yang sebelumnya membuang bunga mawar itu. Esoknya Sophia bertanya pada Aira untuk membacakan surat lainnya. Akan tetapi Aira malah menangis dan memintanya untuk melakukannya lain kali saja. Sophia sering sekali datang mengunjungi Aira secara rutin, sedangkan Luke terus menunggangi banteng dan mengikuti serangkaian kompetisi yang membuatnya naik peringkat dan bertujuan untuk menjadi nomor 1 di dunia. Suatu hari saat mengemudi pulang, ia menemukan foto Aira dan Ruth ketika masih muda di mobilnya. Ia pun kembali ke rumah sakit untuk mengembalikan foto itu kepada Aira, di mana ia bertemu dengan Sophia.
Saat ia berbalik untuk pergi, Sophia memintanya untuk sesekali pergi berkencan dan Luke mengiyakannya. Luke bahkan berkata akan mengajaknya menunggangi banteng, akan tetapi Sophia setuju jika hanya menunggangi kuda saja. Esoknya mereka pergi ke peternakan Luke. Setelah seharian menunggang kuda, Luke membawanya ke dalam untuk berganti pakaian dan mandi. Saat memasuki kamar mandi dan menanggalkan pakaiannya, mereka berdua baru menyadari jika pintunya sedikit terbuka, yang kemudian tanpa disengaja membuat mereka bermesraan. Tunggang-tunggangan lah. Sementara itu kilas balik pada Aira dan Ruth yang masih muda. Mereka berkencan di pantai dan berkunjung ke galeri seni. Pada suatu hari Ruth menarik Aira ke lobi hotel dan menunjukkan sebuah gambar artistik. Ia menjelaskan keindahan dan juga interpretasinya dari gambar itu. Pada suatu hari Aira melamar Ruth di pantai. Akan tetapi tak lama Aira dipanggil untuk ikut berperang. Mereka berdua bersedih, tapi Ruth berjanji untuk menunggunya sampai Aira kembali. Sementara itu di tengah medan perang, salah satu prajurit yang terluka meminta bantuan. Banyak teman-temannya bersembunyi di selokan saat tembakan dan bom diledakkan. Tak ada satupun dari mereka yang berani membantunya. Akan tetapi Aira tanpa pikir panjang berlari ke arah orang itu. Ia berhasil meraih tentara yang terluka itu. Akan tetapi Aira justru malah tertembak. Tapi untungnya mereka berdua berhasil selamat. Setelah berada di rumah sakit selama beberapa waktu, Aira akhirnya dikirim pulang, akan tetapi alasan kepulangannya belum diketahui. Setelah pulang, ia mengunjungi rumah Ruth, akan tetapi tidak memiliki keberanian untuk masuk. Beberapa waktu kemudian, Ruth menghampiri Aira di restoran, mengatakan bahwa ibu Aira menelpon untuk memberitahu Ruth bahwa Aira telah di rumah selama beberapa hari. Tentu saja mengetahui hal itu Ruth menjadi marah karena Aira sama sekali tidak menelponnya. Ruth menuntut jawaban mengapa Aira tidak mau berbicara dengannya, padahal ia menunggu lama pria itu dan ingin segera menikah dengannya. Aira lalu mengungkapkan bahwa cederanya membuatnya tidak dapat memiliki keturunan dan ia tidak dapat memberikan keluarga yang selama ini Ruth impikan, sehingga Ruth harus melanjutkan hidup tanpanya. Namun jawaban Ruth ternyata di luar dugaan. Ruth menjawab dengan pernyataan cinta yang tulus dan tetap akan menikah dengannya. Pada salah satu kencan mereka, Aira membawa Ruth ke sebuah rumah terbuka dan bertanya apakah ia menyukainya. Ruth menyukainya, lalu Aira memberikan sebuah kunci ke tangannya. Di dalam rumah, Aira memperlihatkan lukisan yang Ruth cintai dari lobi hotel. Mereka menggantungnya di rumah. Kini Sophia dan Luke menjalin hubungan. Pada suatu hari saat Sophia berbicara dengan ibunya di rumah, ibunya mengungkapkan bahwa ayahnya Luke juga seorang penunggang banteng yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sementara itu atasan Sophia memanggilnya dan mengatakan bahwa pedagang seni New York akan berada di Charlotte selama akhir pekan dan bertanya apakah ia tertarik untuk bertemu dengannya. Sophia pun mengiyakannya. Saat pergi menemui kurator seni, Sophia menerima telepon dari teman Luke yang mengabarkan bahwa Luke terjatuh dengan keras dan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Sophia menelpon atasannya untuk memberitahu bahwa ia tidak bisa datang akhir pekan ini. Saat di rumah sakit, Sophia mendengar dokter memperingatkan Luke untuk tidak menunggangi banteng lagi karena ia mengalami cedera serius hingga memiliki bekas luka di dadanya. Sophia kaget dan juga khawatir karena ia peduli pada Luke dan tidak ingin Luke melukai dirinya sendiri. Sophia kemudian meminta kepada Luke untuk segera berhenti dari profesinya sebagai penunggang banteng. Akan tetapi Luke yang keras kepala menolaknya dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi juara 1 dunia. Dengan sedikit marah, Sophia pun akhirnya pergi meninggalkan Luke. Ibu Luke yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa Luke membuat kesalahan yang besar dengan membiarkan Sophia pergi. Namun Luke berdalih bahwa ia melakukan profesi menunggang banteng adalah untuk ibunya. Akan tetapi ibunya malah mengatakan jika ia akan baik-baik saja tanpa peternakan. Sebenarnya ibunya Luke juga sudah lama menyuruh anaknya untuk segera berhenti dari profesinya itu. Sophia menemui Aira di rumahnya saat telah keluar dari rumah sakit. Aira bercerita bahwa dulu sebenarnya ia memiliki rencana untuk mengadopsi anak. Akan tetapi pada masa itu tidaklah mudah. Sehingga Ruth mengambil pekerjaan sebagai guru sekolah agar bisa berada di sekitar anak-anak.
Suatu hari Ruth melihat seorang anak laki-laki tertidur di kelas dan dalam keadaan belum mandi. Ruth kemudian mengunjungi rumahnya dan mendapati anak tersebut dirawat oleh saudaranya yang miskin yang tidak terlalu memperdulikannya. Ruth lalu mengajak anak laki-laki itu untuk ke rumahnya dan memberinya makan selama beberapa hari. Seketika Ruth dan Ira menjadi terikat pada bocah itu dan ingin mengadopsinya. Akan tetapi saudara tirinya tidak mengizinkannya. Ruth menangis dan mengatakan pasti ada cara lain. Akan tetapi Ira mendapat informasi dari pengacaranya jika saudara laki-lakinya adalah wali yang sah, sehingga mereka tidak mungkin dapat menang di pengadilan. Dengan terpaksa mereka membawa anak laki-laki itu kembali ke keluarganya. Sebelum pergi, Ira berpesan kepada anak laki-laki itu bahwa ia dapat mewujudkan segala impiannya asalkan ia mau berusaha dengan keras. Kehilangan ini terlalu berat bagi Ruth karena ia menganggap anak laki-laki itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Ruth yang sedih pun mengemasi tasnya dan pergi karena sangat menginginkan anak. Melihat hal itu, Ira hanya menangis karena ia juga menginginkan kebahagiaan untuk Ruth yang tidak dapat ia wujudkan dengan memiliki keturunan. Namun beberapa hari kemudian Ruth pun kembali dan berjanji tidak akan pergi lagi hingga mereka pun menua bersama. Mereka terus menjalani hidupnya dengan bahagia serta mengumpulkan karya seni dan bertualang. Hingga pada suatu pagi Ruth tak lagi terbangun dari tidurnya. Setelah pemakamannya, Ira mengatakan bahwa seorang wanita muncul di depan pintunya. Ia adalah istri dari pria muda yang bernama Daniel, yang ternyata itu adalah anak laki-laki yang dulu ingin Ruth dan Ira adopsi. Akan tetapi istrinya Daniel mengatakan bahwa kini Daniel telah meninggal dunia. Istri Daniel juga menceritakan bahwa dulu Daniel adalah seorang profesor di University College of London. Ia terinspirasi oleh Ruth yang mengatakan padanya jika ia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Kata-kata yang jelas menyentuh hatinya. Dan begitu membaca nama Ruth di obituari, ia merasa terdorong untuk mengunjunginya. Ia memberinya potret berbingkai yang kemudian diberi foto Ira dan Ruth di sana. Foto yang sama dengan yang dimiliki Ira pada malam kecelakaannya. Kembali ke masa sekarang, Luke terlihat sedang berada di arena pertandingan. Kini ia berada di peringkat 5 dunia dan bersaing untuk kejuaraan. Dari hasil undian pengambilan topi terlihat bahwa ia akan menunggangi banteng nomor 1 untuk kejuaraan itu. Tangannya masih gemetar karena kecelakaan, tapi ia tetap menunggangi banteng dan sepanjang waktu ia melihat ke kursi kosong tempat Sophia biasanya duduk. Di sini Luke berhasil menunggangi banteng cukup lama dan menduduki peringkat 1 dunia. Pada suatu hari, Sophia menerima telepon dari pengacara Ira yang memberitahukan bahwa Ira telah meninggal dunia. Mendengar hal itu sontak Sophia pun menangis. Pengacara itu juga mengatakan bahwa Ira mengundang Sophia untuk datang ke pelelangan karya seni koleksinya. Yang ternyata Luke juga menerima undangan melalui pos. Rupanya Ruth dulu memiliki bakat untuk seni dan mengumpulkan banyak koleksi sepanjang hidup mereka. Mereka memiliki karya-karya Warhol dan lukisan seniman terkenal lainnya dalam koleksi mereka karena Ruth juga hebat dalam mengidentifikasi bakat muda. Ruth datang terlambat dan berdiri di belakang ruangan. Lukisan pertama pun dilelang. Lukisan itu adalah potret Ruth yang dilukis oleh Daniel. Juru lelang memulai dengan harga $1.000, namun tak ada peminatnya, sehingga diturunkan menjadi $800 dan tetap tidak ada peminatnya. Ketika berada di harga $600, Luke membeli lukisan tersebut yang sontak membuat Sophia terkejut. Lelang pun ditunda hingga Luke menyelesaikan pembeliannya. Sementara di ruangan lain, Sophia menyapanya. Luke mengatakan pada Sophia bahwa semua yang ia inginkan telah tercapai, yaitu menjadi penunggang banteng nomor 1 dunia. Akan tetapi sepanjang waktu ia menunggang banteng, Sophia selalu ada dalam pikirannya. Luke baru menyadari bahwa Sophia adalah hidupnya dan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Mereka lalu berciuman dan bergandengan tangan sampai kurator memanggil mereka. Pelelangan pun ditunda sebentar dan pengacara Ira membaca surat wasiat dari Ira yang mengungkapkan bahwa siapapun yang membeli koleksi potret Ruth akan mendapatkan seluruh koleksi-koleksi yang lain yang tentu saja harganya sangatlah mahal. Luke membaca surat dari Ira yang menjelaskan bahwa Ruth adalah hatinya dan seluruh hidupnya menjadi miliknya, sehingga seluruh koleksi tersebut akan pergi bersama lukisan potret Ruth tersebut.
Luke tidak yakin tentang apa yang terjadi di ruangan itu ketika orang-orang mulai bertanya padanya berapa banyak yang ia inginkan untuk lukisan-lukisan itu. Sophia yang mengetahui kalau lukisan-lukisan lain itu berharga sangat mahal menjelaskan pada Ruth bahwa ia kini telah menjadi seorang jutawan. Di akhir cerita, Sophia terlihat berada di galeri seni yang dikelilingi oleh potret-potret Aira. Sophia mengunci pintu kamar lalu melompat ke dalam mobil bersama Luke. Bangunan yang ditinggalkannya rupanya adalah Museum Aira dan Ruth Levinson. Dan film pun berakhir.